Apa kabar? Bagaimana apa kabar hari ini? Baik sekali, luar biasa. Oke, sekali lagi, apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, sekarang kita dulu ya. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Belajar sejarah. Luar biasa. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dengan doa ya. Mohon kesediaan salah seorang kita untuk memimpin doa. Teman-teman, kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur karena Tuhan kehadiran-Mu atas berkat dan kenyataanmu mulai dari malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami datang bertemu di ruangan ini lagi, ini mengikuti kegiatan belajar mengajar untuk masa depan kami. Dalam nama ya Tuhan, segala puji ini selalu sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semuanya hadir semua atau ada yang tidak sekolah? Ada yang tidak sekolah. Oke, ada yang tidak sekolah. Kira-kira berapa orang? 2 orang. 2 orang ya. Silakan sampaikan namanya, alasannya apa? Oke, yang pertama nama siapa? Maria Inakoten. Alasannya? Terus? Yosef Sibatukan. Alasannya? Izin ya. Oke, jadi hanya 2 orang saja ya yang tidak hadir pada kesempatan ini. Kalau untuk les sejarah ya, itu yang pertama itu masing-masing peserta didik harus mempunyai catatan. Itu yang pertama. Setelah itu juga setiap peserta didik juga nanti penilaiannya itu ada nilai tugas, ada nilai keterampilan, ada nilai ulangan dan juga nilai ujian. Jadi dimohon supaya ikuti alurnya itu supaya pada saat ujian atau juga menerima laporan pendidikan itu nilai sejarah itu juga sangat bagus ya, karena mencakup beberapa nilai tadi. Oke, untuk kita ketahui bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya peserta didik mampu memahami tentang teori asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Peserta didik, jadi kamu harus tahu ya asal usul tentang teori-teori nenek moyang bangsa Indonesia ya. Pertanyaan pemantik untuk kalian, kira-kira yang pertama ya. Yang pertama, apa yang kalian pikirkan tentang nenek moyang bangsa Indonesia? Kira-kira yang kamu tahu tentang nenek moyang bangsa Indonesia itu yang bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, dari manakah asal mula mereka? Setelah itu apa yang mereka gunakan sehingga bisa mendarat di Indonesia? Kenapa sampai mereka bisa masuk ke wilayah Indonesia? Kira-kira yang kalian pikirkan tentang nenek moyang itu yang bagaimana ya? Mungkin menurut Ronald dulu. Kira-kira yang Ronald tahu itu apa? Oke, silakan. Atau temannya Tapun. Mungkin yang kamu tahu tentang nenek moyang bangsa Indonesia itu bagaimana? Menurut pendapat kamu itu bagaimana? Temannya Melan. Silakan. Yang kamu tahu tentang apa nenek moyang itu yang modelnya bagaimana? Oke, kalau menurut Vincentia, nenek moyang itu bangsa Indonesia itu memiliki otaknya di bawah standar ya. SDM-nya masih lemah. Waktu itu menurut teman kamu ya. Mungkin siapa lagi? Siapa peserta didik akan kerjakan itu di LKPD itu, jadi perhatikan secara baik. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas materi sejarah, khususnya sejarah kelas 10, yakni materi mengenai asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, tugas, dan semoga jelas. Di sini terdapat berbagai teori mengenai asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ini kajiannya didasarkan pada kesamaan alat-alat yang ditemukan, kemudian dilihat dari sudut bahasa dan juga genetika. Dari berbagai penelitian itu muncullah berbagai teori. Ini hanya teori, jadi kebenarannya
bisa dibantahkan apabila ditemukan bukti yang lain. Di sini ada teori Yunan, teori Out Afrika, kemudian teori of Thailand, dan teori Nusantara. Mari kita bahas satu persatu mengenai teori-teori ini. Yang pertama adalah teori dari Yunan. Ini menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari daerah Yunan, yakni Cina Selatan ini, kemudian menyebar ke berbagai wilayah hingga akhirnya sampai ke Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia dipercaya telah meninggalkan wilayah Yunan dikarenakan bencana alam dan juga serangan bangsa lain. Akhirnya mereka melakukan migrasi. Tokoh yang mendukung dari teori Yunan misalnya saja Logan, kemudian Haldon, Karl Porter, dan Muhammad Ali. Buktinya adalah ditemukannya kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki ciri khas sama dengan kapak tua di wilayah Asia Tenggara. Misalnya saja kebudayaan Pakson Huapin yang berasal dari daerah Pakson itu memiliki kesamaan alat-alatnya di daerah Tonkin, Vietnam dengan yang ada di Indonesia. Kemudian ditemukannya kesamaan bahasa yang digunakan masyarakat di Kepulauan Nusantara dengan bahasa yang ada di Kamboja, yakni bahasa Melayu Polinesia. Selanjutnya adalah teori Out of Africa. Di sini menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Afrika. Sebenarnya tidak hanya nenek moyang bangsa Indonesia, tapi seluruh nenek moyang bangsa dunia itu menurut teori ini berasal dari daerah Afrika. Adapun tokoh pendukungnya adalah James Watson dan Max Ehman. Makhluk hidup pertama muncul di bumi itu di Afrika. Kemudian adanya kesamaan DNA mitokondria antara gen perempuan dan gen laki-laki manusia yang ada di Indonesia dengan yang ada di Afrika. Ini merupakan teori Out of Africa. Demikian materi mengenai teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. 2 kelompok, 3 kelompok, 4 ya. Dibuat itu ya. Coba bentuk ke kelompok dulu ya. Oke, masing-masing kelompok akan memperhatikan dia punya suruhannya pada LKPD itu. Suruhannya pada LKPD itu supaya bisa tahu ya. Masing kelompok, sementara itu ketua kelompok, sekretaris bisa pandu ya. Soal nomor 1 itu apa? Dan seterusnya. Melayu waktu kedatangannya kapan? Kira-kira suku-suku bangsa yang tergolong di Proto Melayu itu apa saja? Sedangkan Delta Melayu juga sama ya. Yang kali lalu di situ ada ya, di Laurentius tentang suku bangsa ya. Atau juga bisa menggunakan HP belum Melayu. Ya, ada mereka yang akan presentasi di depan dan seterusnya. Jadi yang pertama tadi apa, warna kulit negroidnya itu bagaimana, itu warna kulit mereka itu mana, ada yang hitam, ada yang coklat, atau ada yang sama seperti kita. Setelah itu kulit hidung, bentuk bibirnya gimana, itu beda-beda ya. Kita di sini dengan negroid beda. Ini bulu bola mereka sudah ya. Coba kita tadi kita angkat bulu bola mereka. Bagaimana terbentuknya kebudayaan Indonesia gitu ya? Apa Indonesia di samping ada juga nanti tolong dijelaskan secara baik. Kita bisa lihat di buku atau lihat di HP dan seterusnya itu. Teori tadi apa saja? Teori Yunan, teori Thailand, segala macam. Sebentar presentasi di depan.
Jadi bagi untuk bintang tersebut kita tangan atau itu kaki nanti untuk biasa kita akan melakukan kita bisa atur. Jadi
bisa tali itu kalau kurang tali terpanjang itu bisa buat mintanya aman. Kalau saya harus minta jadi ke buah hati. Masalah orang tua kan itu jadi tidak memaham. Baru pekerjaan paham tapi kan apa itu baru kita coba nanti periksa pekerjaan juga. Periksa foto. Nanti semua hati foto setelah video. Waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok 1. Ditanya bisa dengar itu. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 mau memaparkan materi kami tentang bagaimana terbentuknya Kepulauan Indonesia. Kepada teman yang membawakan materi, saya persilakan. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya Kepulauan Indonesia? Jawab. Adapun sejarah terbentuknya Kepulauan Indonesia terjadi di masa Mosaik atau 65 juta tahun yang lalu. Saat itu kondisi geografi masih merupakan samudra yang luas. Namun terjadi kegiatan tektonis yang aktif sehingga lempeng-lempeng Indonesia, Australia, Eurasia, dan Pasifik bergerak. Berdasarkan teori terbentuknya Kepulauan Indonesia dari para ahli, Nusantara berada di atas tungku api yang bersumber dari magma dalam perut bumi. Sebagian wilayah Kepulauan Indonesia diketahui merupakan titik temu antara 3 lempeng Indonesia, Australia, dan Eurasia. Lokasi ini sering mendapatkan dampak dari pergerakan lempeng-lempeng tersebut, baik subduksi, obduksi, dan kolisi. Akibat adanya pergerakan tersebut, benua Eurasia menjadi terpecah-pecah menjadi pulau yang terpisah satu sama lainnya. Sebagian bergerak ke selatan menjadi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Barat, dan Pulau Banda. Baik, kepada teman yang mau bertanya, kami persilakan. Oke, ini diberi kesempatan tentang kelompok yang lainnya, materi mereka terbentuknya Kepulauan Indonesia ya. Mungkin ada hal-hal yang belum dimengerti atau dipahami. Waktu dan kesempatan untuk kelompok lain untuk bertanya ya. Bertanya tentang materi mereka yang mereka baru presentasi tadi tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia ya. Oke, kepada kelompok lain mungkin ada pertanyaan, silakan. Sapa dulu. Ingat materi mereka punya tadi tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Mungkin kelompok lain ada yang mau bertanya, silakan. Oke, kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Oke, silakan. Mau bertanya kepada kelompok 1. Tolong sampaikan secara baik supaya kelompok 1 bisa dengar. Faktor apa saja yang membentuk Kepulauan Indonesia? Faktor apa saja yang membentuk Kepulauan Indonesia? Itu mereka punya pertanyaan. Mungkin mereka sambil berpikir-pikir. Mungkin ada kelompok lain yang mau bertanya tadi. Oke, silakan kepada moderator. Kelompok lain yang mau bertanya. Baik, kepada kelompok yang bertanya, kami persilakan. Bagaimana cara pulau-pulau di Indonesia terbentuk? Jadi sudah 2 pertanyaan ya. Tolong sekretaris catat supaya ini. Ada yang lain lagi? Kami persilakan. Baik, saya ingin bertanya, sebutkan 3 lempeng yang ada pada saat terbentuknya Kepulauan Indonesia. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Kami persilakan kepada teman kami yang menjawab. Nomor 1, jawab. Faktor terbentuknya Kepulauan Indonesia
adalah kegiatan tektonis atau gejala alam dari dalam bumi. Hingga saat ini Kepulauan Indonesia masih terus bergerak secara dinamis. Hal ini juga terlihat dari serinya gempa vulkanis dan tektonis yang sering terjadi. Mungkin itu saja, ada yang tambahkan dari kelompok lain, kami silakan. Oke, kalau pas kita berikan aplaus dulu. Oke, sekarang yang berikut ya. Masih ada pertanyaan, Pak? Iya. Tadi kalau tidak salah ada 3 pertanyaan. Ya, Pak. Mungkin kelompok 1 berusaha untuk menjawab pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan 1 sudah dijawab. Sekarang yang kedua ya, pertanyaan kedua. Silakan. Moderatornya silakan. Baik, saya akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 4. 2. Bagaimana cara pulau-pulau Indonesia terbentuk? Jawabnya, berdasarkan kualifikasi Kepulauan Indonesia terbentuk dari 3 hal. 3 hasil pergerakan lempeng besar, yaitu lempeng di Pasifik sebelah barat, lempeng Samudra Hindia di sebelah selatan, dan lempeng Asia di sebelah utara. Itu saja. Ada tanggapan dari kelompok 2? Pas ya? Pas atau masih mau tanggapi kelompok 2? Pas. Oke, kita berikan tepuk tangan. Oke, sekarang moderator masih ada pertanyaan kan? Masih, Pak. Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari sebutkan 3 lempeng yang ada pada saat terbentuknya Kepulauan Indonesia. Jawab, lempeng Indonesia, Australia, kelautan lewat Samudra Hindia, dan pulau-pulau kecil. Lempeng Australia bergerak dari timur ke tenggara, Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Lempeng Pasifik bergerak ke arah barat, Pulau Maluku, Sulawesi, dan Papua. Hanya itu saja. Ada tanggapan dari kelompok 3? Kami silakan. Oke, kalau pas kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Oke, kalau begitu maka dengan demikian kelompok 1 mereka sudah habis ya tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Oke, jadi nanti karena pertanyaannya tidak ada lagi maka untuk kelompok 1 sampai di sini dulu. Kita lanjut ke berikut. Jadi kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dulu ya. Oke, jadi kelompok 1 kita akan kembali ke tempat duduk dulu ya. Oke, silakan. Sekarang kelompok 3 dulu. Kelompok 3 yang presentasi dulu ya. Yang bisa memperhatikan, mendengarkan berkaitan dengan kelompok 2 ya. Kelompok 2 mereka mau mempresentasikan, mereka punya tugas ya. Minta maaf kelompok 3 ya. Karena kelompok 2-nya belum habis, maka kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3 akan mempresentasikan ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ciri-ciri ras Negroid, Kaukasoid, Melanesoid, dan Mongoloid. Pada teman saya yang membawa materi, saya waktu dan kesempatan saya persilakan. Pertanyaan, buatlah catatan singkat dari ras Negroid, Kaukasoid, Melanosoid, dan Mongoloid. Jawaban, ras Negroid warna kuning, hitam atau coklat tua. Warna dan jenis rambut keriting dan berwarna hitam. Bentuk hidung yang lebar dan rata, tulang hidung yang cenderung rendah. Bentuk bibir tebal atau sangat tebal. Postur tubuh, memiliki tubuh yang kekar dan tinggi. Ciri dan tempat asal, mereka berasal dari benua Afrika. Oke, baik, itu tadi tentang materi ya. Materi mulai dari kelompok 1 sampai dengan 4 berkaitan dengan asal usul nenek moyang ya.
Kelompok 1 tadi berbicara soal terbentuknya Kepulauan Indonesia. Kelompok 2 tadi berbicara soal apa tadi? Tentang teori asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kelompok 3 tadi tentang beragam ras ya, ada negroid, ada caucasoid, melanosoid dan mongoloid ya. Setelah itu kelompok 4 tadi tentang ras proto dan juga neutron. Jadi itu tadi berkaitan dengan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia ya, asal usul nenek moyang bangsa Indonesia tadi. Jadi materi kita hari ini seperti itu ya. Jadi sudah banyak hal yang dibicarakan mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 ya. Karena begitu banyaknya materinya cukup luas, mulai terbentuknya Kepulauan Indonesia segala macam. Tadi lihat tadi tentang apa? Terbentuknya Pulau Indonesia tadi ya. Kira-kira yang terbentuknya Pulau Indonesia tadi, coba siapa yang bisa berikan kesimpulan berkaitan dengan materi kita hari ini tadi? Kira-kira mungkin siapa yang bisa berikan kesimpulan? Kira-kira materi kita dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ada yang bisa berikan kesimpulan? Yang kedua, teman yang merah, coba bisa berikan kesimpulan dari materi tadi ya. Oke, silakan. Kesimpulannya bahwa Kepulauan Indonesia berbeda beragam kampion tetapi tektonik benteng yang menggambarkan gerakan historik ini. Oke, itu menurut Gabriel ya. Mungkin untuk materi kita yang akan datang pada hari Rabu nanti, kita akan berbicara tentang jenis-jenis manusia purba. Hanya itu saja, mengingat waktu kita sudah habis, maka kita menutup rangkaian proses pembelajaran sejarah pada pagi siang hari ini dengan doa ya. Nanti kita mohon kesediaan Vincent siap untuk memimpin kita dalam doa. Oke, kita semua diminta untuk berdiri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, selamat siang ya, sampai ketemu hari Rabu.